Malam itu hujan turun tanpa suara. Di sebuah rumah tua peninggalan almarhum ibu, seorang pria bernama Dimas berdiri menatap bingkai foto keluarga yang sudah berdebu. Matanya menatap sosok perempuan kecil yang sudah lama meninggal, adik tirinya, Nisa. Tapi beberapa minggu terakhir, Nisa datang dalam mimpi. Tidak seperti anak kecil, tapi sebagai perempuan dewasa yang cantik, yang memanggil namanya dengan lembut. "Mas, kenapa Mas nggak datang pas aku dikubur?" Sejak malam itu, hidup Dimas tak lagi sama. Ia merasa diawasi, dicintai, didekati oleh sosok yang tak seharusnya kembali. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu angin bertiup pelan, tapi menusuk tulang. Di luar rumah, suara jangkrik terdengar lamat-lamat, seolah ikut menjaga sunyi. Lampu-lampu di lorong rumah Dimas meredup perlahan, seperti tahu kalau malam itu bukan malam biasa. Dimas terbangun dari tidurnya. Peluh membasahi dahinya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia bermimpi, bukan mimpi biasa, tapi seperti kenangan yang kembali menghantui. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang perempuan duduk di bawah pohon beringin tua, mengenakan kebaya putih, rambut terurai panjang, dan tersenyum kepadanya, dengan senyum yang tidak asing. Terlalu akrab. Terlalu menyakitkan. "Mas Dimas, masih ingat janji kita, kan?" Suaranya lirih, tapi menusuk langsung ke hati. Saat Dimas ingin menjawab, angin kencang menerpa wajahnya, dan sosok perempuan itu menghilang. Tapi aroma melati tertinggal begitu nyata, seolah perempuan itu baru saja berdiri di ujung tempat tidurnya. Dimas terdiam. Tubuhnya menggigil. Ia tahu betul, suara itu, wajah itu adik tirinya, Nisa, yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Malam Jumat berikutnya, suasana rumah Dimas makin aneh. Semua ruangan terasa dingin meski jendela tertutup rapat. Lampu di lorong berkedip tanpa sebab. Dan suara lonceng kecil terdengar dari taman belakang. Dimas tergerak seperti tanpa sadar. Kakinya melangkah mengikuti suara itu. Saat sampai di taman belakang rumah peninggalan ibunya, ia tertegun. Lilin-lilin menyala membentuk lingkaran. Di tengahnya, berdiri sosok perempuan berkebaya putih dengan senyum tipis. Rambutnya basah, dan bunga melati terselip di sisi telinga kirinya. Mas Dimas akhirnya datang juga. Dimas terpaku. Ia tahu wajah itu. Ia ingat suara itu. Tapi tubuhnya terasa ringan, seperti berada di antara mimpi dan kenyataan. "Apa yang kamu inginkan?" "Nisa?" tanyanya pelan. "Menikahlah denganku, Mas. Di sini, malam ini, seperti janji kita dulu. Kau kan pernah bilang, akan selalu jaga aku sampai besar." Suasana menjadi sunyi. Angin berhenti. Dan saat lilin satu persatu padam, mata Dimas tertutup dan dunia menjadi gelap. Saat terbangun keesokan paginya, ada cincin hitam lega melingkar di jari manisnya. Sejak malam itu, hidup Dimas tak lagi sama. Ia berhenti bekerja. Menolak bertemu teman. Ponsel tak pernah aktif. Ia mengurung diri di rumah tua peninggalan ibu. Dari luar, rumah itu terlihat seperti biasa. Tapi di dalam, Dimas sedang menjalani sesuatu yang tak bisa dimengerti orang waras. Ia duduk berdua di ruang tamu, seolah sedang bercengkerama.
tersenyum, bahkan menyuapkan makanan ke udara kosong di depannya. "Sayang, makan yang banyak ya. Abis ini kita potong kue pengantinnya." Di tangannya, masih tersemat cincin hitam yang kini membekas di kulit, seolah menyatu dengan daging. Di dinding rumah, tergantung sebuah foto pernikahan. Tapi anehnya, fotonya tak diambil oleh siapapun. Dimas mengenakan jas pengantin, tersenyum. Dan di sampingnya, berdiri sosok wanita dengan gaun putih yang lusuh. Wajahnya buram, tapi jelas terlihat rambut panjang dan bunga melati di telinga kirinya. Foto itu tidak pernah dicetak, tidak pernah diambil, tapi kini tergantung persis di ruang tamu. Dan sejak saat itu, Dimas menyebut rumah itu rumah tangganya. Suatu malam, Dimas terbangun karena mendengar suara tawa pelan dari arah kamar mandi. Tapi bukan tawa yang riang. Suaranya lirih, basah, dan menggema seperti berasal dari dalam sumur. Ia bangkit pelan, berjalan menelusuri lorong gelap dengan tubuh menggigil. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Cahaya redup dari dalam menari-nari lewat celahnya. Dimas membuka perlahan dan di hadapannya, cermin besar memantulkan sosoknya berdiri. Tapi bukan itu yang membuatnya berhenti bernapas. Di belakang pantulan tubuhnya, berdiri seorang perempuan mengenakan kebaya putih, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, dan tangan yang memeluk pinggangnya dari belakang. Tapi saat Dimas menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Sosok itu masih ada. Tapi kali ini, wajahnya pucat seperti jenazah, dan mulutnya bergerak. "Mas, kita udah menikah. Jangan pernah ninggalin aku lagi, ya?" Darah menetes dari atas cermin. Dimas mendongak, dan dari langit-langit bunga melati kering jatuh satu persatu, bersama tetesan air merah. Sejak malam itu, Dimas tidak lagi berani menatap cermin. Karena setiap kali ia melakukannya, istri yang sudah mati itu selalu berdiri di belakangnya. Pagi itu, Dimas akhirnya nekat mendatangi rumah ibu tirinya, perempuan yang membesarkannya sejak kecil, sekaligus ibu kandung Nisa. Wajah sang ibu tampak tua dan lelah. Matanya langsung berkaca-kaca melihat keadaan Dimas yang kurus, rambut berantakan, dan lingkar matanya menghitam. "Masih suka mimpi Nisa, Dim?" tanya sang ibu pelan. Dimas mengangguk. Tangannya gemetar. "Bu, Nisa nggak pernah pergi. Dia ada di rumah. Bahkan kami sudah menikah." Perempuan tua itu mendadak pucat. Tangan gemetarnya meraih kalung yang tersembunyi di balik baju. Kalung dengan liontin kecil, berisi abu. Nisa mati bukan karena sakit, Dimas, dia bunuh diri. Dunia Dimas seketika runtuh. Dia bunuh diri karena kamu. Ibu itu menangis. Suaranya tercekat. Ia akhirnya membuka semuanya, tentang cinta terlarang yang tumbuh diam-diam di hati Nisa sejak kecil. Tentang surat terakhir yang tak pernah Dimas baca. Dan tentang janji yang pernah terucap di malam ulang tahun Nisa saat berumur 9 tahun. Kalau Mas Dimas nggak nikah sama siapa-siapa, Nisa juga nggak. "Kita nikah aja ya, Mas." Nisa nggak mau Mas punya cewek lain. Sejak hari itu, Dimas tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Karena cintanya telah mengikat jiwa yang mati. Dan janji polos di masa kecil, kini berubah menjadi kutukan. Dimas mulai sadar, ia harus mengakhiri semuanya. Apapun yang ia jalani dengan Nisa, apapun itu bentuknya, tidak bisa dilanjutkan. Ia mengumpulkan semua barang milik Nisa, baju, boneka masa kecil, foto-foto keluarga,
Bahkan sepucuk surat lama yang tak sempat ia baca, ia membakarnya satu persatu di halaman belakang. Tapi saat api mulai menyala, udara mendadak berubah dingin. Api mengecil, lalu padam, tanpa sebab. Dari dalam rumah, terdengar tangisan lirih. Suara perempuan. Tapi bukan tangis sedih, melainkan tangis ditinggalkan. Dimas menatap sekeliling. Sunyi. Tapi aroma melati tiba-tiba menusuk hidung. Saat ia kembali ke kamar, tempat tidurnya telah berantakan. Spray koyak seperti dicakar, dan di dinding ada tulisan merah menyala, "Mas milik Nisa. Gak boleh pergi. Kita sudah sah." Malam itu, Dimas tak bisa tidur. Di bawah ranjangnya, terdengar suara isakan kecil. Tangisan seperti anak-anak. Dan saat ia mencoba mengintip perlahan, tangan dingin dan pucat mencengkeram pergelangan kakinya. "Mas jangan pergi, kalau Mas ninggalin." "Nisa ikut?" Dimas menjerit. Tapi tak ada yang mendengar. Karena malam itu, hanya dia dan istri dari dunia lain yang menghuni rumah itu. Kabar tentang Dimas yang semakin aneh akhirnya sampai ke telinga Pak Hasan, seorang ustaz sepuh di kampung. Ia pernah menolong orang kerasukan, tapi yang satu ini katanya lain. Lebih dalam. Lebih dingin. Siang itu, Pak Hasan datang bersama 2 orang saksi dari masjid. Begitu melewati pagar rumah Dimas, bulu kuduk mereka langsung berdiri. Bunga melati berserakan di teras. Langit tampak teduh, tapi hawa yang menyelimuti terasa seperti kuburan basah. Pak Hasan duduk di ruang tamu. Tapi Dimas menolak melihat wajahnya. Ia hanya duduk membelakangi jendela, memeluk boneka lusuh milik Nisa, sambil bersenandung lagu anak-anak. "Anak siapa main api, nanti terbakar hatinya." Pak Hasan membaca doa dalam hati. Bibirnya mulai bergerak, dan udara di dalam rumah langsung berubah. Lampu berkedip. Cermin retak. Dan suara isakan mulai terdengar dari loteng atas rumah. Ada yang tidak selesai. Ada janji yang mengikat antara yang hidup dan yang sudah mati, ucap Pak Hasan. Saat itu, semua orang mendadak merinding. Karena dari arah dapur, terdengar langkah kaki pelan, dan suara seorang perempuan yang parau. "Mas, siapa orang tua itu? Kenapa dia pengen misahin kita?" Dimas mulai menangis. Tapi matanya bukan mata manusia biasa lagi. Matanya telah separuh gelap. Separuh milik dunia yang bukan dunia kita. Malam itu, Dimas tertidur dalam tangis. Tapi tidurnya bukan seperti biasa. Tubuhnya lemas. Napasnya berat. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bermimpi. Ia terbangun di sebuah tempat yang sunyi. Tanahnya merah basah, langitnya kelabu, dan udara dipenuhi suara isak tangis jauh di kejauhan. Di depannya, berdiri gerbang besar dari batu, dipenuhi ukiran aksara yang tak ia mengerti. Dan di balik gerbang itu, Nisa menunggunya. Ia mengenakan gaun putih panjang, bukan kebaya. Tapi gaun pernikahan, dengan kerudung lusuh menutupi setengah wajahnya. Tangannya menggenggam bunga melati yang layu. "Mas Dimas, selamat datang. Di sini, kita bisa menikah tanpa ada yang ganggu." Dimas ingin berbalik, tapi kakinya seakan tertanam. Suara dari dalam tanah memanggil-manggil namanya. "Mas, cuma di sini Mas bisa bahagiain aku. Dunia udah nolak aku, tapi Mas nggak boleh." Perlahan, Nisa menggandengnya. Langkah demi langkah mereka masuk ke gerbang yang seolah hidup. Udara jadi lebih dingin. Dan angin seperti berbisik dalam bahasa orang mati.
Dimas tak sadarkan diri lagi. Dan saat tubuhnya ditemukan keesokan pagi, ia masih hidup. Saat Dimas tak kunjung siuman, sang ibu tiri menangis diam-diam di pojok kamar rumah sakit. Di tangannya, ia genggam surat terakhir dari Nisa, yang tak pernah ia serahkan ke Dimas. Isinya hanya satu kalimat, "Kalau Mas Dimas nggak mau nikahin aku di dunia, mungkin dia bisa nikah sama aku di alam setelah mati." Dengan langkah berat, malam itu ia kembali ke makam Nisa. Tidak membawa bunga, tidak membawa dupa, tapi membawa satu hal yang tidak pernah ia berikan seumur hidupnya, doa dari hati seorang ibu yang menyesal. Ia sujud di depan nisan batu kecil itu, lalu mulai membaca surat-surat Al-Quran dengan suara lirih namun tegas. "Ya Allah, kalau dulu aku tutup mata karena aib, sekarang aku buka semuanya. Kalau arwah anakku butuh cinta, ambillah cintaku. Jangan biarkan dia menyeret saudaranya ikut masuk ke dunia kematiannya." Langit malam bergetar. Petir menyambar tepat di ujung pemakaman. Angin kencang menerbangkan daun-daun kering. Tapi sang ibu tetap bersujud, air matanya membasahi tanah. Di saat itu pula, cincin hitam di jari Dimas retak. Dan untuk pertama kalinya, napasnya kembali normal. Tapi di jendela rumah sakit, sebatang melati kering tertinggal, mengambang pelan sebelum jatuh ke lantai. 3 hari setelah koma, Dimas membuka matanya di ruang perawatan rumah sakit. Pandangannya buram. Napasnya berat. Tapi jiwanya terasa ringan, kosong, sepi. Di jari manisnya, hanya ada bekas luka kecil, bekas cincin hitam yang kini telah lenyap. Tapi rasa dingin dari logam itu masih membekas di kulit dan hati. Sang ibu duduk di sampingnya. Matanya sembab, namun penuh syukur. Nisa sudah tenang. Mas Dimas harus hidup. Jangan ulangi kesalahan ibu, yang membiarkan rahasia jadi luka. Dimas tak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar, lalu menutup mata sebentar. Dalam benaknya, suara Nisa masih terdengar, "Kalau kita nggak bisa bersama di dunia, Mas, aku tunggu di ujung jalan nanti." Setelah sembuh, Dimas memilih hidup sendiri. Ia menjual rumah peninggalan ibunya. Tidak pernah kembali ke kampung. Tidak menikah. Tidak pula membuka hatinya untuk siapapun. Tapi setiap malam Jumat, di balkon apartemen kecilnya, selalu ada setangkai melati kering yang muncul begitu saja di ujung kursi rotan. Ia hanya menatapnya, tersenyum kecil, lalu menutup jendela perlahan. Karena Dimas tahu, ada cinta yang tidak bisa dimiliki. Dan ada janji yang selamanya akan dikenang oleh arwah. Pesan moralnya adalah, jangan remehkan janji yang pernah terucap, sekecil apapun. Bagi yang hidup, mungkin itu hanya kata. Tapi bagi yang telah mati, bisa menjadi alasan untuk bertahan dalam kesakitan. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.